Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan. Nah, sebelum memasuki materi kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Caca, boleh pimpin doa? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Talita, Hadir. Putri, Hadir. Fania, Hadir. Septi, Hadir, Bu. Janisa, Hadir, Bu. Alicia, Hadir, Bu. Weni, Hadir, Bu. Permadi. Hadir, Bu. Jadi yang tidak datang Permadi ya. Oke, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, lebih baik kita pretest dulu ya. Untuk linknya udah Ibu bagi ke grup. Waktu pengerjaannya 2 menit ya. Cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, dilihat masih banyak yang nilainya belum. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu dapat menjelaskan konsep isotop. Yang kedua itu mampu mengelompokkan atom dalam isotop dan dapat menghitung kelimpahan isotop di alam. Nah, oke, Fandi, tolong pindah ke sebelah Caca. Nah, seminggu lalu kita sudah mempelajari atom dan struktur atom. Ada yang masih ingat apa itu atom dan struktur atom? Oke, Fani. Atom merupakan partikel terkecil yang menyusun suatu materi, sedangkan menyusun atom itu sendiri ada proton, elektron, dan neutron. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Fani. Nah, di mana atom itu adalah unit dasar materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, di mana struktur atom itu ada susunan partikel yang menentukan sifat kimia dan interaksi atom. Nah, dari partikel terkecil itu kan adanya proton, neutron, dan elektron. Nah, apa sih perbedaan antara mereka? Ada yang tahu? Bu, Ya, Sakti. proton itu muatan plus di inti atom, sedangkan neutron itu muatan netral di inti atom. Nah, kalau elektron itu muatan negatif yang mengelilingi atom tersebut. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Septi. Nah, di mana proton itu bermuatan positif di inti atom dan neutron itu bermuatan netral yang di inti atom. Kemudian elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi atom. Nah, di mana di dalam atom itu adanya nomor atom dan nomor massa kan? Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud nomor atom dan nomor massa? Saya Bu. Oke, Janisa. Nomor atom itu adalah jumlah proton dalam inti atom membentuk unsur kimia. Sedangkan nomor massa itu adalah jumlah total proton dan neutron dalam inti atom. Ya, betul sekali. Nah, di mana nomor atom itu adalah jumlah proton dalam inti atom yang membentuk unsur kimia. Sedangkan nomor massa adalah jumlah total proton dan neutron dalam inti atom dan membentuk massa atom. Nah, bayangkan kamu memiliki sebuah keluarga kembar yang semuanya itu memakai baju seragam yang sama. Nah, meski sama-sama memakai baju yang identik, nah, di mana berat badan setiap saudara kembar itu pasti berbeda-beda kan?
Nah, perbedaan kecil ini menjadikan setiap saudara kembar untuk kembar unik ini memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, seperti itulah kehidupan di dunia atom. Nah, di mana ada bagian-bagian yang tampak sama tetapi punya berat yang berbeda-beda. Nah, yang membuat semuanya istimewa dan punya peran penting dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan. Menurut kalian, keunikan seperti apa yang bisa kita temukan jika melihat atom-atom ini lebih dekat? Ada yang tahu? Belum. Oke, sebelum itu, coba kalian perhatikan video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang perkembangan teori atom. Mulai dari teori atom yang dikemukakan oleh Leucippus dan Democritus, Aristoteles, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, hingga teori atom mekanika kuantum. Berdasarkan model atom tersebut, kita akhirnya mengetahui bahwa partikel terkecil yang menyusun suatu materi bukanlah atom, karena di dalam atom sendiri terdapat partikel-partikel subatom yang lebih kecil. Partikel-partikel tersebut adalah proton, neutron, dan elektron. Proton merupakan partikel bermuatan positif yang terletak dalam inti atom. Kemudian, neutron merupakan partikel tidak bermuatan yang posisinya di dalam atom juga terletak pada inti atom. Sedangkan elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti pada kulit atom. Para kimiawan telah menemukan banyak atom hingga saat ini, dan untuk membedakannya, para kimiawan memberikan bagian kiri bawah terdapat pekan lambang unsur, kemudian pada bagian kiri bawah terdapat nomor atom yang dilambangkan dengan huruf Z. Nomor atom dari suatu unsur sama dengan jumlah protonnya, dan sama juga dengan jumlah elektronnya pada kondisi netral. Selanjutnya, pada bagian kiri atas terdapat nomor massa yang dilambangkan dengan huruf A. Oke, berdasarkan video yang kita amati tadi, di mana atom itu terdiri dari apa? Proton, elektron, dan neutron. Nah, ya betul ya. Di mana proton itu menentukan identitas unsur, yaitu nomor atomnya. Sedang neutron itu menjaga kestabilan inti atom, dan elektron itu mempengaruhi sifat kimia reaktivitas unsur. Nah, di mana untuk menentukan nomor atom dari suatu unsur itu di mana nomor atom itu sama dengan jumlah proton yang ada di dalam intinya. Berdasarkan dari video yang Ibu tampilkan, Ibu ingin bertanya nih, jika diketahui nomor massa dan nomor atom suatu unsur, bagaimana cara menghitung jumlah neutronnya dari video tersebut? Nomor massa dikurang nomor atom, Bu. Ya betul ya. Jadi untuk menentukan jumlah neutronnya itu dengan mengurangkan nomor massa dan nomor atomnya. Nah, dari contoh dalam video, Ibu ingin bertanya nih, mengapa jumlah neutron pada atom itu bisa berbeda-beda? Ada yang tahu? Ya, Alicia? Karena dari unsur yang sama bisa memiliki jumlah neutron yang berbeda, meskipun jumlah protonnya sama. Ya, betul ya, dikatakan Alicia tadi bahwa itu karena dari unsur yang sama itu bisa memiliki jumlah neutron yang berbeda-beda meskipun jumlah protonnya itu sama. Oke, beri tepuk tangan untuk yang menjawab tadi ya. Nah, baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Itu kan dimana struktur atom tadi ada apa? Ya, dimana di dalam struktur atom itu ada juga yang namanya nomor atom dan nomor massa. Nah, dimana hubungan antara nomor atom yang atom, proton, dan elektron tadi sudah kita lihat pada video. Nah, selanjutnya apa sih isotop itu? Oke. Nah, sebelum kita ke definisi isotop tersebut, coba kalian perhatikan gambar di layar. Nah, di situ ada atom hidrogen. Nah, di mana ke definisi
atom, coba kalian perhatikan contoh ini. Nah, di mana ada atom hidrogen yang dimana penggambarannya itu seperti model atom bol ya. Nah, di mana coba perhatikan pada atom hidrogen tritium. Nah, di mana itu memiliki nomor massa 1 dan nomor atomnya itu 1. Nah, di mana satu proton yang diisi atom, kemudian ada satu elektron yang mengelilingi satu inti. Nah, di mana atom ini juga disebut tadi apa? Tritium. Oke, di mana pada gambar di sampingnya itu masih dengan atom hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa itu ada 2. Dan apabila kita bandingkan dengan gambar yang pertama, itu perbedaannya adalah pada atom ini ada satu neutron selain satu proton dan ada di inti. Nah, di sini ya. Nah, di mana atom hidrogen ini juga disebut dengan deuterium. Nah, kemudian pada gambar di samping lagi, di mana masih dengan atom hidrogen, itu dia memiliki nomor atom 1 dan memiliki nomor massa 3. Nah, coba perhatikan jika dibandingkan dengan gambar sebelumnya, itu atom ini memiliki lebih banyak neutron, yaitu ada 2 di inti, dan atom hidrogen ini disebut dengan atom terium. Nah, masih pada ingat dengan penulisan lambang unsur? Untuk mengingatnya, di sini ada bagaimana kita cara menentukan atau menggambarkan suatu unsur. Nah, di sini ada X, A, dan Z. Nah, di mana A itu adalah nomor massa atom, yang dimana nomor massa atom itu diperoleh dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian untuk Z itu adalah nomor atom. Nah, di mana jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian untuk X di sini adalah lambang unsur. Nah, sekarang kita coba lihat jumlah partikel dari masing-masing jenis isotop tadi ya. Dimana tadi kan ada 1, nah, sekarang kita tentukan jumlah. Yang pertama itu kita tentukan jumlah proton. Nah, di mana atom di sini jumlah protonnya berapa? Satu. Di sini juga ada? Di sini ada 1. Oke, nah di mana proton ini bermuatan plus 1 dan bermassa 1.
Nah, kemudian kita tentukan jumlah elektronnya. Nah, di mana untuk jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Nah, di mana untuk atom itu netral. Nah, maka jumlah elektron itu sama dengan protonnya. Kalau bermuatan, nah kalau ia bermuatan itu bisa kita tambah ataupun kurang dengan jumlah protonnya. Nah, tergantung besar muatan di mana elektron itu. Di mana ia tuh bermuatan satu dan bermassa satu serta 2000 dari massa molekul. Nah, kemudian kita tentukan jumlah neutronnya. Nah, untuk jumlah neutronnya itu mudah saja, di mana untuk mencarinya itu kita mengurangkan nomor massa, di mana nomor massa itu kita langsung dikurang nomor atom. Nah, hasilnya itu untuk tritium itu jumlah elektronnya itu ada 1, jumlah elektronnya ada 0. Untuk deuterium itu jumlah neutronnya ada 1, dan untuk thorium itu jumlah neutronnya ada 2. Nah, ketiga atom ini adalah contoh dari isotop. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh isotop lain yang dimana itu ada C12, C13, dan C14. Nah, di mana C12 itu memiliki 6 proton dan 6 neutron. Kemudian untuk C13 itu memiliki 6 proton dan 7 elektron, dan C14 itu memiliki 6 proton dan 8 elektron. Isotop itu dapat diklasifikasikan menjadi 2. Nah, di mana isotop stabil dan isotop radioaktif. Nah, di mana isotop stabil itu tidak mengalami peluruhan radioaktif. Nah, sementara isotop radioaktif atau radioisotop itu mengalami peluruhan seiring waktu dengan memanfaatkan radiasi. Nah, peluruhan ini sangat penting dalam aplikasi isotop di berbagai bidang ilmu. Nah, di mana yaitu isotop itu dapat digunakan dalam bidang kesehatan, di mana itu sebagai terapi kanker dan teknik pencitraan organ tubuh. Contohnya itu Ra226, Rd22, CO60, Y90. Nah, kemudian dalam bidang perairan itu digunakan untuk menentukan gerakan sedimen di pelabuhan dan daerah pantai. Kemudian melacak zat pencemaran dan menemukan kebocoran atau bendungan. Kemudian menentukan debit air sungai. Contohnya itu iridium 192, aurum 198, dan scandium 46. Nah, kemudian pada bidang peternakan itu radioisotop itu digunakan sebagai radio RIA atau radioimmunoassay, yaitu metode deteksi yang didasarkan pada interaksi antigen antibody. Nah, di mana antigen itu yang tersebar berlabel radioaktif dan dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon. Nah, kemudian isotop yang dapat digunakan untuk teknik RIA itu adalah H3 dan H3, C14, dan I125.
Nah, kemudian isotop itu dapat digunakan dalam bidang pertanian juga, di mana digunakan dalam pembuatan bibit unggul, penentuan waktu, pemupukan dan pengendalian hama. Nah, kemudian isotop itu juga dapat digunakan dalam bidang arkeologi, di mana dimanfaatkan untuk mengukur usia fosil, dan pengukuran ini didasarkan pada perubahan isotop karbon 14 yang memiliki waktu paruh 5.730 tahun. Nah, kemudian adapun kelimpahan isotop. Nah, di mana setiap isotop yang ditemukan di alam itu memiliki persentase yang berbeda. Nah, di mana persentase itu tiap-tiap isotop ditemukan disebut kelimpahan isotop. Misalnya itu ada kelimpahan He3 yang sangat kecil, yang dimana hanya 0,00114 sedangkan kelimpahan He4 itu 9,99986%. Nah, hal ini hanya sekitar satu isotop 3He untuk setiap 1 juta atom He. Nah, sisanya itu isotop He4, di mana kelimpahan isotop itu berkaitan dengan massa atom relatif. Nah, berdasarkan materi kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, di sini kalian membentuk 2 kelompok yang berisi 3 anggota. Coba ini di sini mau ibu bagikan atau pilih sendiri? Pilih sendiri, Bu. Oke. Kelompok Caca dengan siapa, Caca? Ya. Oke, di sini ibu ada LKPD. Coba kalian selesaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Sebelum mengerjakan LKPD, coba kalian baca petunjuk pengerjaannya ya. Oke, ada kesulitan dalam mengerjakannya? Sulit, Bu. Apa ya sulitannya? Sama dengan contoh tadi, coba itu ada masih Bu. Oke, contoh tadi kan ada kesulitan? Aman, Bu. Kan? Oke, cukup ya. Di sini kelompok mana yang mau presentasi nomor 1 dan 2? Ya, kelompok 1 ya? Iya. Oke. Coba Rita. Saya mau dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana di sana diberikan tabel beberapa unsur dengan nomor atau unsur jumlah proton dan jumlah neutron berbeda-beda. Jadi pertanyaannya, dari data di atas berikan penjelasan tentang isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur kimia yang sama yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Kemudian untuk yang soal kedua, di sana pertanyaannya, apa yang dapat kalian simpulkan tentang isotop? Menurut kelompok kami, isotop adalah atom-atom dari unsur kimia yang sama yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Mungkin itu sudah dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut ya untuk yang kedua itu. Silakan kelompok 2. Oke, Sakti coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi di soal yang kedua itu pertanyaan gallium terdiri dari atas 2 atom, yaitu Ga dan seterusnya. Jadi untuk pengerjaannya seperti ini.
jadi untuk soal yang kedua, itu dapat disimpulkan bahwa kelimpahan isotop dari Ga69 adalah 60% dan Ga71 itu adalah 40%. Nah, untuk soal yang kedua, itu dapat dikerjakan dengan menggunakan rumus masa rata-rata satu atom X sama dengan persen X1 dikali masa X1 ditambah dengan persen X2 dikali masa X2. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut dapat dihitung kelimpahan isotop yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Septi. Ya betul ya dikatakan oleh kelompok 2, di mana untuk kelimpahan dari Ga69 yang telah dituliskan itu memiliki kelimpahan 60%, sedangkan Ga71 itu memiliki kelimpahan 40%. Nah, di mana untuk menghitung dari kelimpahan itu dapat menggunakan rumus yang disebutkan tadi, masa rata-rata satu atom sama dengan persen satu dikali masa X1 ditambah persen X2 dikali masa X2. Nah, oke, berdasarkan pengerjaan dan materi yang kita pelajari hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian pagi hari ini. Dari materi tersebut, ada yang dapat menyimpulkan nggak apa sih yang dinamakan isotop tersebut? Oke, Sati? Isotop adalah atom-atom dari unsur kimia yang sama yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Ya, betul ya, dikatakan oleh Septi, beri tepuk tangan untuk Septi. Nah, jadi isotop itu adalah atom-atom dari unsur kimia yang sama yang memiliki proton sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Setiap isotop memiliki kelimpahan relatif di dalamnya, yaitu presentase isotop ditentukan isotop itu tertentu yang ditemukan secara alami. Nah, di mana isotop itu mempengaruhi perhitungan massa atom relatif suatu unsur. Nah, di mana karena massa atom rata-rata suatu unsur itu ditentukan dari massa dan kelimpahan isotop itu di alam. Nah, di mana untuk rumusnya itu yang dituliskan di mana massa rata-rata satu atom di S sama dengan persen X1 dikali massa X1 ditambah persen X2 dikali massa X2. Nah, mungkin hanya itu saja untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita coba kalian pelajari tentang materi isotop. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup materi hari ini, kita proses terlebih dahulu ya. Nah, untuk linknya udah Ibu bagi ke grup, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke, dari pembelajaran hari ini ternyata sudah banyak yang paham tentang apa itu isotop ya. Nah, untuk pengerjaannya selesai ya. Ya, Bu. Oke, sebelum menutup materi hari ini, Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Kepada Allah Ibu minta ampun. Sebelum kita menutup materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Fani, coba pimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu pulang ya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Ya.